kami akan ajak Anda untuk mencermati beberapa saham yang masuk dalam rekomendasi dan juga pilihan dari analis di hari ini. Dapat Anda cermati di layar televisi Anda ada 4 saham, Aneka Tambang atau Antam dengan level support di 705, kemudian resisten di 780. Kemudian saham sektor infrastruktur, Telkom, support di 2630, kemudian resisten di 2770. AMRT support 660, kemudian resisten di 690, dan saham sektor consumer Mayora atau MYOR dengan support di 2350 dan resisten di 2480. Dan langsung saja kita coba ulas sedikit terkait dengan saham pilihan di hari ini bersama dengan Bapak Wisnu Prambudi Wibowo, Head of Research FAC Sekuritas Indonesia. Pak Wisnu, 4 saham masuk dalam rekomendasi ataupun pilihan, terutama untuk perdagangan ke depan. Ada Antam, Telkom, AMRT, dan juga MYOR. Apa yang bisa kita highlight? Yang pertama dari Antam, Pak Wisnu. Ya, kita melihat Antam ini emiten tambang yang cukup menarik ya. Kita tahu juga uncertainty di market ini masih tinggi, terutama akibat dari pandemi COVID-19 ini yang masih belum terkendali ya. Kalau kita lihat trennya masih tinggi gitu di global. Nah, safe haven itu alternatifnya salah satunya di emas. Nah, Antam itu memiliki tambang emas. Nah, kalau kita melihat memang ini menjadi yang menarik gitu ya di Antam itu. Nah, kita lihat di sini kita masih project gitu ya. Antam ini masih bisa target price kita di 850-an ya kita lihat. Oke, target price di 850. Berarti rekomendasinya untuk Antam di kondisi saat ini adalah? Iya, kita bisa mulai cicil beli sebenarnya, entry point gitu ya di level-level 710 sampai 730 itu masih layak beli. Oke. Dengan trading buy ya untuk Antam. Oke, trading buy untuk Antam dengan target price 850. Sementara saham sektor infrastruktur dan juga telekomunikasi yang memang cukup tertekan dan menjadi penekan utama dari IHSG kita di hari ini ada Telkom. Ini masuk dalam pilihan dari Pak Wisnu. Bagaimana kemudian untuk Telkom, Pak Wisnu? Ya, kita melihat Telkom ini salah satu leader ataupun penggerak IHSG secara keseluruhan gitu ya. Kita melihat di level di bawah 2.600 Telkom itu termasuk murah gitu ya. Jadi kita untuk Telkom buy on weakness ketika dia di bawah 2.600 gitu ya. Kita melihat juga secara valuasi itu 3 tahun terakhir itu price book value-nya ini di posisi sekarang ini termasuk murah gitu ya untuk Telkom. Oke, price book value-nya termasuk murah begitu ya? Iya, kita tahu selama pandemi ini termasuk yang bisa survive ini salah satunya di telekomunikasi yang tekanannya tidak begitu besar. Kalau kita bicara sektor yang lain, impact dari pandemi ini besar sekali. Tapi yang punya going concern cukup baik dan dia leadernya di telekomunikasi Telkom, kita lihat masih bagus gitu ya. Oke, tapi lebih disarankan untuk jangka menengah atau panjang atau justru jangka pendek juga boleh untuk Telkom? Iya, kalau kita lebih ke jangka menengah ke panjang ya. Makanya kita tadi rekomendasi buy on weakness ketika dia di bawah 2.600 gitu ya. Kita ngejar juga ada dividennya juga yang konsisten setiap tahun gitu ya. Oke. Baik, menengah ke panjang untuk Telkom dengan tadi support di 2630, resisten 2770, valuasi 3 tahun terakhir ternyata masih cukup menarik, bisa menjadi salah satu indikator untuk bisa dijadikan perhatian untuk Telkom. Sementara ada AMRT dan juga Mayora. Bagaimana untuk kedua saham ini, Pak Wisnu? Ya, kita melihat AMRT ini cukup menarik ya. Tadi kita udah sempat singgung bahwa salah satu program pemulihan ekonomi nasional yang perlindungan sosial itu tadi kan pemerintah alokasinya 203,9 triliun. Nah, sampai 28 September kemarin itu realisasinya udah 74 triliun, 74% maksud saya. Jadi dengan adanya perlindungan sosial, nah emiten-emiten retail dan dan consumer dalam hal ini kalau kita bicara produknya dari AMRT itu kan banyak yang sering sekali dikonsumsi oleh kebutuhan sehari-hari. Nah, itu kita juga melihat waktu kinerja semester 1, AMRT ini termasuk yang masih tumbuh dengan baik gitu ya. Jadi kita melihat dengan adanya program perlindungan sosial itu
secara kinerja masih akan cukup baik AMRT ini untuk sepanjang 2020 kita lihat. Oke, jadi dibarengi dengan kinerja yang masih diperkirakan akan cukup positif sehingga masih masuk dalam rekomendasi. Sementara untuk Mayora, singkat Pak Wisnu. Iya, kalau kita lihat Mayora juga ini masih menarik. Tadi masuk ke program perlindungan sosial juga yang katanya dengan daya beli. Nah, produknya Mayora ini salah satunya banyak-banyak makanan dan minuman ya. Nah, itu mereka punya brand yang sudah masyarakat sangat aware sekali dengan produk-produknya, sudah menjadi pilihan untuk dikonsumsi. Nah, kita lihat Mayora masih bagus gitu ya. Kalau kita ngelihat Mayora ini target price-nya sampai ke 2.700 sampai akhir tahun gitu ya, masih menarik. Di current price pun kita masih boleh beli ya di level 2420 ya yang khusus hari ini. Oke, current price masih boleh beli, target price hingga akhir tahun berpotensi tembus 2.700 untuk MYOR dengan support 2350 dan resisten di 2480. 4 saham pilihan tadi sudah diulas oleh Pak Wisnu langsung. Semoga bisa menjadi tambahan informasi untuk Anda. Sementara sebelum kita ulas bagaimana pertanyaan dari pemirsa yang sudah masuk, Pak Wisnu saya ingin tanyakan sedikit saja bagaimana kemudian respon market ataupun investor menyikapi informasi terbaru terutama dengan tadi ada Trump yang dinyatakan positif COVID-19 terkait pergerakan market baik global ataupun regional dan juga kepastian berinvestasi serta kelanjutan pemilu ini yang juga menarik untuk bisa kita lihat dari sekarang. Ya, kalau kita ngelihat memang Trump positif COVID ya, sebenarnya secara langsung untuk market Indonesia tidak begitu related banget ya, tidak begitu signifikan gitu ya. Seperti tadi udah kita singgung bahwa kita lebih di-drive oleh sentimen domestik untuk sepekan terakhir ini kalau kita cermatin gitu ya, seiring dengan jumlah COVID-19 yang terus naik di Indonesia itu sendiri. Cuman yang perlu kita cermatin juga, memang Trump ini kan kebijakannya dalam tanda kutip cukup di market susah memprediksi dan kebijakannya keras gitu ya. Kita tahu sepanjang Trump memimpin itu market finansial sangat sering sekali volatile sekali gitu ya, dengan trade war-nya dan Timur Tengah yang beberapa kali memanas gitu ya oleh head speech dari Trump itu sendiri gitu ya, kita lihat. Oke. Tapi memang akhirnya bisa kita katakan atau mungkin tadi jika saya mengutip pernyataan dari Anda tidak terlalu relate dengan market domestik kita begitu ya Pak Wisnu ya? Iya. Kalau kita lihat tentu sepekan terakhir atau seminggu ke depan lebih cenderung di drive oleh data-data makro ya, terutama minggu depan itu kita ada rilis cadangan devisa ya, itu juga cukup menjadi concern pelaku pasar juga kalau kita amatin gitu ya. Oke, ditambah dengan penantian bagaimana rilis kinerja dan juga laporan keuangan di kuartal 3 yang memang sama-sama dinantikan oleh investor untuk kemudian mengkonfirmasi apakah memang masih cukup positif atau tidak begitu ya perjalanannya sejauh ini. Baik, itu sedikit ulasan terkait dengan market global dan juga regional terkait dengan informasi terbaru positifnya Trump dari COVID-19. Sementara kita bergeser ke bahasan lainnya, Pak Wisnu, ini tadi ada salah satu emiten yang juga sudah kita ulas di segmen sebelumnya, ada Mark Dynamics yang mencatatkan kontrak baru 44 juta untuk tahun 2021 seiring dengan prospek bisnis dari sarung tangan atau molding sarung tangan yang memang masih cukup positif menurut manajemen. Bagaimana kemudian untuk Mark Dynamics sendiri, ada rekomendasi atau tidak Pak Wisnu? Ya, kalau saat ini secara chat memang benar bahwa Mark Dynamics ini sepekan terakhir itu trennya cenderung uptrend ya. Terus kalau kita cermatin itu memang kenaikannya sudah cukup tinggi gitu ya dari sebelumnya di 300-an gitu ya, di April itu masih di harga 300-an dan saat ini sudah di 825 gitu. Cuman memang kalau ke depan kita investor itu akan fokus ke kinerjanya gitu ya. Tadi secara prospek memang dia memperoleh kontrak baru gitu ya, tapi bagaimana dengan kinerja laporan keuangannya di kuartal 3 gitu. Nah itu yang jadi cukup concern untuk growth-nya jangka panjang. Memang kalau kita lihat di kuartal 2 secara kinerja memang Mark itu berhasil tumbuh 14,63% gitu ya. Itu cukup baik gitu ya. Padahal kan kita tahu tantangan global terutama selama pandemi ini, tapi emiten ini berhasil tumbuh gitu.
Oke, dari sisi kinerja memang baru terlihat di kuartal 2. Kita masih nantikan bagaimana kemudian datanya di kuartal 3. Tapi view-nya sendiri untuk Mark ini lebih cocoknya atau lebih disarankan untuk ambil momentum yang ada untuk jangka pendek saja atau seperti apa Pak Wisnu? Ya, kalau kita sih melihatnya lebih ke trading aja ya, karena sarung tangan sendiri untuk long term kita melihat masih lebih lebih menarik di consumer atau di telekomunikasi yang berbau digital ya. Kemudian di di farmasi juga sebenarnya menarik gitu ya. Tapi tidak semua farmasi karena sekarang posisinya udah mahal semuanya ya farmasi ya. Kita amatin. Jadi memang yang cukup menarik di telekomunikasi dan consumer gitu. Oke, baik, ada telekomunikasi dan juga consumer itu cenderung lebih menarik begitu ya. Sepertinya memang Mark sendiri masih harus dinanti kinerjanya seperti apa untuk kemudian dipertimbangkan lagi ke depannya. Baik, itu untuk Mark Dynamics Indonesia. Sementara beberapa pertanyaan sudah masuk Pak Wisnu di sore hari ini. Saya langsung saja ke Pak Andik di Mojokerto. Selamat sore Pak Andik, terima kasih sudah bertanya. Mengenai saham BRIS untuk BRI Syariah untuk sebulan ke depan, apakah masih ada kenaikan atau sudah jenuh naik? Di mana Pak Andik ternyata sudah ambil posisi di 785. Ternyata Pak Andik untuk jangka panjang juga ini view-nya Pak Wisnu. Oke, kalau kita ngelihat untuk BRIS untuk satu bulan ke depan ya. Sebulan ke depan. Nah, kalau kita ngelihat 1 bulan ke depan, tentu masih ada peluang nih sebenarnya untuk BRIS ini untuk paling tidak mengalami penguatan ya. Kalau kita melihat paling tidak kita melihat ini ada potensial upside ke 930-an gitu ya. Kita juga melihat kemarin kinerja di semester 1 itu cukup baik ya, atau bisa dibilang double digit gitu ya. Sangat baik gitu untuk BRIS itu sendiri. Kemudian isu holding Bank Syariah. Bank Syariah itu sendiri juga masih akan menjadi salah satu faktor pendorong juga untuk BRIS ini juga. Oke. Jadi sarannya untuk Pak Andik sabar-sabar dulu saja gitu? Iya, di hold dulu gitu ya. Bisa di hold dulu kalau kita amatin. Selama BRIS ini tidak turun ke di level 720 ini masih bisa di hold gitu ya. Dia masih dalam potensial upside gitu ya. Masih bisa di hold potensial upside. Pak Andik semoga bisa menjawab pertanyaan dari Anda untuk view investasi di saham BRIS terutama untuk jangka panjang. Dan pemirsa, sejumlah pertanyaan lainnya juga masih akan kita ulas bersama dengan Pak Wisnu. Kita lanjutkan kembali Pak Wisnu nanti di segmen berikutnya. Dan pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda, kami segera kembali sesaat lagi.